Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopi di politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Ini saat ini kata gemoy, wah, gendut, lucu, nyempluk, yang suka joget-joget dan jurus silatnya. Ini adalah upaya mengalihkan perhatian publik. Ini menurut Om Begawan. Supaya ada persepsi yang berbeda pada kandidat capres yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, konten-konten berkaitan itu ini sedang diupayakan disebar para pendukung Koalisi Indonesia Maju, menghapus jejak-jejak siapa sesungguhnya Prabowo itu. Ditambah waktu ada isu cekik dan tampar yang dulu jadi ramai itu, Pak Jokowi bilang kalau Menhan itu telah berubah katanya, sudah lebih sabar, lebih menep. Apakah faktanya benar begitu? Ya mari kita lihat aja tuh. Hanya dalam kurun waktu 7 hari, waktu tampil di muka publik, emosinya itu kembali meluap lagi ya. Lah piye ya gitu itu. Tak tertahankan itu. Sensitif banget. Padahal rasa amarah itu disebabkan hal-hal yang remeh dan sepele. Oh, hal sepele aja marah, nanti kalau memimpin benar-benar kepilih repot itu. Nah, yang pertama, itu disebabkan pertanyaan audien, dan kedua cuma terganggu bel batas waktu bicara. Rasa marahnya langsung terlontar begitu saja, mak, bleng, kayak bom gitu. Tiba-tiba marah loh. Bagi orang dewasa dengan pikiran dan jiwa yang matang, pasti sulit mengerti mengapa emosi capres yang sekaligus ketua umum Gerindra itu mudah tak tertahankan meski oleh kejadian-kejadian ringan dan sepele. Yang tidak percaya kejadian ini sebagai bentuk emosi. Nah ini mari kita tunjukkan video respon Pak Prabowo waktu diskusi dengan kiai kampung di Jawa Timur sana. Tahu kan, ketika ada dialog dengan warga Muhammadiyah di Jakarta juga. Masa dengan suara tanda waktu habis saja bisa mobal-mobal marahnya, keluar kejengkelan begitu saja. Waduh, audien kan jadi ternganga-nganga, terheran-heran. Ini pemimpin ini, calon pemimpin ini piye, sidik-sidik nesu, sidik-sidik marah. Namin lama-lama ngetak ngomong nyekek lagi, ya repot itu. Nah inikah salah satu calon pemimpin nasional kita? Seperti itu maunya. Waduh. Lah wong mau nyari kekuasaan saja, menahan diri aja nggak bisa, terus piye? Loh sekarang ini dia itu hanya di Menhan loh, belum jadi top leader nasional loh. Saat tampil di acara Muhammadiyah, tentu ya waktunya dibatasi, orang sak geleme dhewe ada diatur. Nah, pas sedang paparan itulah terdengar dering batas waktu. Pak Prabowo langsung berkomentar ketus dengan kejadian-kejadian itu, mau diapain juga. Tingkat emosional mantan Menhan menantu Pak Harto itu ya masih sama seperti dulu, tidak berubah. Ya, apa yang bilang berubah? Nah, termasuk aksi joget dan silat itu nggak suka. Saya lihatnya kadang-kadang malu. Begawan tuh lihat aja malu. Itu mengalihkan saja untuk menutupi kekurangan yang ada. Adanya pohong. Menghapus image itu bisa diekspor. Kata orang Jawa. Tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Nek watuk kuwi gampang ditambani. Batuk itu kalau mudah Bapak diobati. tidak mau terima bantuan, tahu watuk itu? Nggak apa-apa. Batuk itu. Bukan batuk loh. Batuk ini batuk. Beda lagi batuk sama batuk. Kalau batuk itu dahi. Kalau batuk ya watuk tadi. Ini watuk itu diobati gampang. Namun kalau watak, wangel, susah diobati. Obatnya renek malahan itulah. Ya sudah banyak bukti.
Pengendalian amarah Pak Menhan itu nggak jadi memang jadi PR besar buat koalisi Indonesia Maju. Iya betul. Tanpa bisa mengendalikan amarah, koalisi Indonesia Maju ini bakal banyak kerugian ini. Pemilih jadi ragu-ragu, parah loh ini kalau milih seperti itu. Ayo dong, gunakan pikiran rasional. Apa Pak Jokowi, Pak Anies, bahkan Pak Ganjar tidak pernah marah? Ya pernah. Termasuk Begawan ini nesu-nesu ya pernah. Tapi marahnya mereka, marahnya Begawan itu ada tempatnya. Empan-papan kalau bahasa Jawanya. Dan marah pada hal-hal yang substansial dan krusial. Nah misalnya itu, Pak Ganjar waktu jadi gubernur tuh, sering marah itu. Kalau terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, apalagi hal-hal korupsi, untuk masyarakat dikorupsi, jatahnya rakyat dikorupsi, marah besar tuh. Pernah marah waktu tahu terjadi proses suap di jembatan Timbang itu. Atau cek bangunan sebuah sekolah yang dibiayai APBD Jateng, tapi bangunannya orang cetok. Ya jadi untuk tidak ada larangan marah lah, tidak ada larangan marah itu, namun ada tempatnya. Lah kalau ada warga nanya, misalnya itu rakyat berdialog, tur mereka ya mau takon, mau tanya tok, nanya tok. Nek diseneni dimarahi yo jelas menyakitkan bagi masyarakat. Ora sudi, tahu ora sudi. Apa enggak mau. Lah Pak Prabowo marah itu misalnya hal sepele ini. Beberapa hari yang lalu saat dialog dengan kiai kampung di Jawa Timur, ada ibu-ibu, ada yang minta kejelasan terhadap penyampaian Pak Prabowo. Usai pertanyaan diajukan itu, dia berdiri dari kursi depan, nenteng mic gini. Tak lama bicara, maksud ibu apa? Loh, ini bukan jawaban ini. Ini marah ini. Yang gini ini mau dipilih. Repot loh. Nah Pak Prabowo itu orang nanya loh, mengapa responnya sampai segitu itu marahnya? Temperamen betul ini. Nah termasuk juga kemarahan pada pengasuh sebuah pondok. Yaitu Pak Kiai itu punya pendapat dan beda dengan program yang mau dijalankan Pak Prabowo. Lah kok malah nyolot Pak Prabowo itu dari tempat duduk. Lalu Pak Prabowo merespon dengan kata-kata itu menunjukkan sebuah intimidasi katanya. Pak Kiai kan tidak setuju dengan program beasiswa serta pemberian makan gratis bagi santri. Mau tahu respon Pak Menhan? Lah jika Bapak tidak mau terima tidak apa-apa, kita kan cuma mau bantu. Lah iyalah. Bukankah ini menandakan program yang direncanakan itu enggak tepat sasaran, enggak jelas akhirnya. Bukankah seharusnya malah kasih pertanyaan balik? Misalnya ini kalau ini Begawan ini. Lalu program apa yang lebih tepat untuk pondok pesantren ini Pak Kiai? Harusnya kan gitu. Atau apa sebenarnya yang lebih dibutuhkan oleh santri di tempat ini? Harusnya gitu. Wah, ya maklum lah. Karena gini loh Pak Menhan. Ini Begawan malah ngandani. Mereka yang nanya itu kan tiap hari berkutat dengan santri dan pondok. Sudah paham apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan di pondok itu tentang santri-santrinya. Lah sementara Pak Prabowo kan bukannya lebih banyak ketemu bedil dan prajurit dan pesawat. Lah seorang pemimpin yang berasal dari yang beda lingkungan, namun nggak mau tahu apa yang dipikirkan rakyatnya. Apa yang lebih dibutuhkan warganya. Lah coba ribuan triliun APBN bisa terbuang percuma loh. Muspro, mubazir, sia-sia. Lah seorang pemimpin yang baik bukan hanya sekedar memikirkan anggaran untuk menjalankan program. Yang lebih penting lagi adalah apakah program itu dibutuhkan rakyat atau tidak, bermanfaat atau tidak, cocok apa ora itu loh. Lah ingat loh, pemimpin itu kinerjanya bukan bagi-bagi duit kerjaannya itu, bukan bantu sana sini semata, namun juga direncanakan itu sesuai yang dibutuhkan oleh rakyat. Yang begini ini bisa buang-buang duit saja loh. Orang menek manfaatnya kok. Nah di sisi lain, ini tiba-tiba Begawan jadi membayangkan. Bayangke Begawan ini. Apa rakyat mau dikumpulkan untuk dialog sama pemimpinnya? Jika dia hanya yakin dengan pemikirannya sendiri. Kan ya enggak. Ini rakyat akan trauma dan bersuara loh.
Soalnya bakalan percuma saja. Pemimpin-pemimpin model begini ini, ya mau nggugu karepe dhewe sak bener. Pokok men sak karepe dhewe. Hanya yakin apa yang ada di pikirannya sendiri. Dan itu selalu diyakini dia benar sendiri. Alah ya payah loh. Padahal belum tentu kalau yang salah itu rakyat. Meskipun rakyat membutuhkan, tetapi dia punya yang substansial. Bukan mau njaluk tok, bukan hanya menerima tok. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, ribuan pulau loh. Suku, budaya, adat, geografi, serta perbedaan lain. Pulau, gunung, lautan, jiwa dan pikiran pemimpin kita mesti luas banget, seluas samudra. Nggak boleh sempit. Makanya pada kontestasi tahun depan, yang dicari ini pemimpin dengan telinga gajah, besar sekali untuk mendengarkan suara rakyat. Bukan pemimpin mulut buaya. Enggak hanya makannya banyak, mangannya sing akeh, termasuk pula banyak bicaranya tok. Ya sudahlah. Mari kita introspeksi diri lah. Tahu diri dan enggak ngandelin joget sama silat doang tok. Yang akhirnya menggemoy-gemoy, apalagi gemoy aja. Yang itu jadi selingan doang aja lah. Nah, para asisten pribadi Pak Prabowo sudah berpesan loh, padahal sudah sering berpesan. Saat ada kesempatan bicara, dia tidak boleh lama-lama ngomong tanpa teks. Ya karena berulang kali terjadi, ngelantur kemana-mana. Akhirnya kelelahan dan akhirnya menyulut emosinya dia. Iya toh. Dan dampaknya muncul emosi juga itu. Marah, cepat marah. Nah, Om Begawan nggak nyalain emosinya. Yang wajar. Nyapres 2 kali kalah terus. Capek loh itu. Ini seakan-akan hidupnya buat ngincar jabatan saja loh. Padahal banyak orang yang bergelimang harta. Pilih mendedikasikan hidupnya untuk kegiatan sosial. Cara mengabdikan diri supaya bermanfaat bagi sesama. Tidak harus jadi pejabat, banyak sektor lain yang bisa ditekuni. Dan sudah banyak contoh, justru orang-orang yang hanya berkutat pada jabatan itu malah membahayakan orang lain. Kan Pak Prabowo sendiri pernah cerita ini. Gara-gara ngejar jabatan perusahaannya nggak keurus. Ya bener toh. 20 tahun nggak keurus toh. Nah, kok jadi nyalain pihak lain. Nah, selain jadi Menhan, mantan suami Mbak Titik Soeharto itu juga memegang banyak organisasi yang entah pernah dipikirkannya atau enggak, pernah diurus atau enggak, Om Begawan enggak tahu. Lah mau bagaimanapun, karakter emosional bakal terus-menerus begitu, orang iso berubah. Dan nantinya bila tambah jabatan sebagai kepala negara, nek kepilih, yang kemenangannya lebih besar, nah kita mempertaruhkan masa depan. Dan bagi Om Begawan, ini merinding, ingat masa lalu deh. Masa Orde Baru itu. Akankah kita masih bisa bersuara kritis? Akankah kita bebas mengkritik pemerintah? Masih bebaskah rakyat tulis status di medsos? Atau ngonten kayak ngompol saat ini? Aduh, ngeri banget ini saya ini. Jadi, kontestasi tahun depan memang wujud pertarungan. Apakah negara ini bakal memilih pemimpin emosional atau lebih menyukai pemimpin yang bisa mengerti dan mau mendengarkan rakyat? Om Begawan ini hanya punya satu suara untuk pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Suara itu akan makin besar seandainya kita semua tak bosan-bosan menjelaskan. Mengapa tidak bisa memilih selain Pak Ganjar? Harus Ganjar. Pasti Ganjar. Itu ya, ini pesan Om Begawan. Salam ngompol, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan kurangi bahagia Anda. Dadah.